Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil penelitian kami terkait studi kelayakan bisnis pada usaha percetakan CV Aslan Grafika Solution. Anggota kelompok 4 itu sendiri terdiri dari Alia Putri Agustina, Indah Siti Aulia, Juliana, Nurmala Nurdiandani, dan saya sendiri Ulfiana Hanifah. Dan untuk dosen pengampu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini adalah Ibu Susilawati, SMSI. Sebelum membahas lebih jauh mengenai studi kelayakan bisnis, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CV Aslan Grafika. Nah, CV Aslan Grafika ini adalah sebuah studio kreatif yang di dalamnya itu ada kegiatan desain grafis, creative writing, penerbitan, advertising, percetakan, dan kreatif desain lainnya. Dan di sini kita cuma fokus ke usaha percetakannya aja. Nah, CV Aslan Grafika Solution ini berdiri pada tahun 2019 dan berlokasi di Jalan Sindang Panon nomor 26, Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Produk utama yang dihasilkan adalah buku doa haji dan umroh, dan ada juga produk-produk lainnya seperti baliho, stiker, flyer, poster, kalender meja, dan lain-lain. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kami adalah apakah pengembangan CV Aslan Grafika Solution ini layak jika ditinjau dari aspek pemasaran, aspek teknis dan operasional, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek keuangan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nirmala Nurdiandani. Baik, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan terkait pengembangan kelayakan pada CV Aslan Grafika Solution jika ditinjau dari aspek pemasarannya. Nah, ini ada perbandingan penjualan CV Aslan Grafika Solution dengan pesaing pada platform Shopee pada tahun 2019 sampai 2022. Nah, tabel berikut ini termasuk dalam analisis potensi pasar, yang mana dalamnya itu ada market size, market growth, dan market share. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut juga, CV Aslan Grafika Solution ini menguasai pangsa pasar, bahkan menjadi penjualan yang paling terbanyak di antara pesaing-pesaingnya. Lalu ada juga pertumbuhan CV Aslan Grafika, bisa dilihat pada grafik di bawah. Itu tuh menunjukkan hasil yang fluktuatif. Kenapa? Karena pada saat tahun 2020 itu CV Aslan tidak memproduksi apapun karena adanya COVID-19. Selanjutnya yaitu ada yang namanya demand estimation, di mana di dalamnya itu ada volume permintaan dan target penjualan. Seperti yang dilihat pada tabel tersebut, berikut ini adalah data volume permintaan dan target penjualan CV Aslan Grafika Solution pada periode 2024 sampai 2028. Nah, dengan adanya data ini, diharapkan CV Aslan Grafika Solution ini dapat mencapai target penjualan yang diinginkan selama 5 tahun ke depan. Berikutnya ada yang namanya analisis STP atau analisis segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama itu ada segmenting. Segmenting atau segmentasi pada CV Aslan Grafika Solution ini berdasarkan aspek demografisnya, yaitu yang pertama jemaah haji dan umroh, lalu ada yang kedua agen pemasaran, yang ketiga lembaga keagamaan, yang keempat komunitas berbahasa tertentu, dan yang kelima ada pasar internasional. Nah, targetingnya itu CV Aslan Grafika menargetkan muslim di Kabupaten Bandung dan seluruh Indonesia yang sedang merencanakan atau mempersiapkan perjalanan haji dan umroh, yang mana sebenarnya customer utama dari CV Aslan Grafika itu yaitu travel haji dan umroh yang sedang mencari vendor. Jadi CV Aslan Grafika ini sebagai vendornya dalam hal buku haji dan umroh. Lalu pada positioningnya, CV Aslan Grafika Solution ini memposisikan sebagai perusahaan percetakan yang peduli pada kualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa produk dari CV Aslan Grafika. CV Aslan Grafika tidak hanya memproduksi buku doa haji dan umroh, namun juga memproduksi produk lain seperti tali ID card, cetak stiker, cetak art paper, katalog, kalender meja, maupun jasa menerbitkan buku. Untuk buku doa haji dan umroh harganya yaitu 16.000 per pieces, untuk tali ID card harganya yaitu 12.000 per pieces,
Untuk katalog harganya yaitu 20.000 per pieces, untuk kalender meja harganya 35.000 per pieces, untuk cetak art paper harganya 6.000 per pieces, dan untuk cetak stiker yaitu harganya 8.000 per pieces. Selanjutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kualitas tinggi. Perusahaan memiliki reputasi untuk menghasilkan produk percetakan berkualitas tinggi. Yang kedua, tim ahli. Tim karyawan memiliki keahlian dan pengalaman dalam desain grafis, cetak, dan finishing. Yang ketiga, peralatan modern. Yang keempat, portofolio diversifikasi. Perusahaan memiliki beragam layanan cetak seperti buku, brosur, kartu nama, dan cetakan besar. Yang kedua, weakness, kelemahan. Biaya produksi tinggi. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Kapasitas produksi mungkin terbatas, terutama untuk proyek besar, penghasil atau pesanan massal. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pasar berkembang. Yang kedua, layanan online. Mengembangkan platform pemesanan online dapat memperluas jangkauan dan kenyamanan pelanggan. Yang terakhir, threat atau ancaman. Persaingan kuat. Industri percetakan seringkali sangat kompetitif dengan banyak pesaing. Yang kedua, resesi ekonomi. Resesi ekonomi dapat mengurangi permintaan pelanggan dan mengakibatkan penurunan pesanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis dan operasional. Di dalam aspek teknis dan operasional terdapat 3 penjelasan, yakni yang pertama, proses produksi. CV Aslan memproduksi dan membuat buku doa haji dan umroh dari bahan baku hingga menjadi buku. Proses produksi yang dilakukan biasanya mengikuti pesanan pelanggan sehingga perusahaan jarang menyediakan stok barang jadi. Untuk cover buku doa haji dan umroh disesuaikan sesuai keinginan pelanggan karena sistem dalam pengerjaannya adalah custom sesuai yang pelanggan inginkan. Yang kedua, analisis dampak lingkungan. CV Aslan Grafika terus serta mendukung praktik pengurangan limbah. Limbah kertas yang dihasilkan dari hasil produksi dijual kepada pengepul yang kemudian akan dimanfaatkan menjadi bungkus makanan maupun dilakukan proses daur ulang untuk dijadikan produk kertas lainnya. Perusahaan percetakan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan mengadopsi praktik kelanjutan yang lebih luas, menciptakan buku doa haji dan umroh yang tidak hanya bernilai rohaniah tetapi juga ramah lingkungan. Yang ketiga, prosedur standar operasional. CV Aslan Grafika melakukan penelitian terkait pembuatan buku doa haji dan umroh, kemudian diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen di CV Aslan Grafika Solution. Yang pertama, kita akan membahas tentang visi dan misi di CV Aslan Grafika Solution. Misi CV Aslan Grafika adalah menjadi perusahaan percetakan terbesar yang berkelas internasional dan berwawasan global dengan karya-karya terbaik untuk pelanggannya, dan senantiasa melakukan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan setia. Selanjutnya, ada misinya yang ada 6 poin. Yang pertama adalah memberikan produk-produk terbaik sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah service excellent atau mengutamakan mutu dan pelayanan. Yang ketiga adalah menjadi perusahaan profesional, profitable, tepat dalam pengiriman, serta mampu bersaing dalam pasar global. Yang keempat adalah memberikan kualitas sumber daya manusia dan teknologi sesuai kebutuhan konsumen. Yang kelima adalah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Yang keenam adalah menciptakan suasana kerja yang baik, disiplin, dan profesional, serta bertanggung jawab. Lalu ada struktur organisasi di CV Aslan Grafika Solution. Yang pertama ada pimpinannya, yaitu langsung Bapak Ahmad Saifullah. Lalu wakil pimpinan dan bagian keuangan, yaitu Ibu Anti Wulandari. Selanjutnya dibagi ada 3 divisi utama di CV Aslan Grafika, yaitu divisi percetakan, digital printing, dan studio. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang job desk dan job specification di CV Aslan Grafika. CV Aslan Grafika terbagi dengan 3 divisi utama, yaitu percetakan, digital printing, dan studio. Job desk utama divisi percetakan adalah membuat dan proses pesanan yang berhubungan dengan percetakan seperti buku, menjilid buku, nota, ikros, stempel, buku yasin, dan lain-lain. Yang kedua adalah mencetak atau memproses desain yang telah dibuat oleh digital printing. Yang ketiga adalah melakukan packing produk-produk yang sudah jadi. Selanjutnya ada divisi digital printing, yaitu bertugas untuk membuat desain dan layout yang nantinya akan diserahkan ke divisi percetakan, menerima pesanan pelanggan baik secara langsung maupun via online. Yang ketiga adalah mencetak spanduk atau art paper, apapun yang berhubungan dengan digital printing. Lalu yang terakhir adalah divisi studio, itu menyiapkan segala hal tentang studio yang ada di Aslan, lalu menjadi fotografer di setiap kegiatan, dan mengedit foto atau video yang selanjutnya akan diserahkan kepada konsumen langsung.
Lalu untuk job specification atau apa yang dibutuhkan CV Aslan di divisi percetakan, tentu saja adalah divisi percetakan memerlukan ketelitian dan keuletan yang tinggi karena pekerjaannya seperti memotong kertas, memotong tali, dan memfinishing buku. Jadi tentu saja orang-orang yang diperlukan adalah orang yang paham dan mau belajar mengenai percetakan. Selanjutnya adalah orang yang ulet, teliti, dan rapi. Untuk divisi digital printing itu orang-orang yang bisa dan mampu menggunakan komputer, khususnya mengoperasikan aplikasi seperti CorelDRAW, Photoshop, dan Microsoft Office lainnya. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dengan pelanggan, karena kita biasanya berkomunikasi langsung dengan pelanggan, sehingga komunikasi yang baik itu diharapkan akan terjadi antara divisi digital printing dengan pelanggannya. Selanjutnya untuk divisi studio itu tentu saja berpengalaman di bidang fotografi dan mau belajar dan berkembang serta menciptakan inovasi-inovasi baru di dunia fotografi. Dan yang terakhir adalah jam operasional di CV Aslan Grafika Solution. Untuk di workshopnya tersendiri itu buka dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Kalian bisa langsung datang ke workshopnya untuk konsultasi ataupun untuk melakukan pemesanan secara langsung. Atau bisa juga melalui pemesanan secara online, yaitu pemesanan dan konsultasi buka setiap hari pada jam kerja dari jam 9 sampai jam 6 juga. Bisa menggunakan WhatsApp, Instagram, atau email. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aspek keuangan pada CV Aslan Grafika. Yang pertama yaitu ada payback period. Berdasarkan hasil payback period, dapat dikatakan usaha CV Aslan Grafika dikatakan layak karena tidak melewati batas tahun pengembalian yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu ada profitability index. Tabel di atas menunjukkan bahwa profitability index berada pada angka 2,91 dan angka tersebut menunjukkan bahwa usaha CV Aslan Grafika dikatakan layak. Selanjutnya ada net present value. Tabel di atas menunjukkan bahwa net present value pada usaha CV Aslan Grafika dianggap layak karena NPV-nya positif. Selanjutnya yaitu internal rate of return. Tabel di samping menunjukkan bahwa internal rate of return atau IRR CV Aslan Grafika berada di antara NPV 1 dan NPV 2, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak sebesar 24,56%. Dan yang terakhir yaitu break even point. Di tahun 2023, BEP unit sebesar 18.239 dengan nilai 273.582.885,76, sedangkan penghasilan usaha CV Aslan Grafika di tahun 2023 adalah 273.582.885,76 dengan nilai 4.593 sehingga usaha dikatakan layak karena melebihi BEP. Penelitian kami terkait studi kelayakan bisnis pada CV Aslan Grafika Solution ini menghasilkan kesimpulan jika ditinjau dari aspek pemasaran, pengembangan CV Aslan Grafika ini dinyatakan layak karena pada tahun 2018 sampai 2019 penjualan CV Aslan Grafika ini cenderung naik meskipun pada tahun 2020 turun karena adanya pandemi Covid. Namun pada era new normal CV Aslan Grafika telah berhasil menaikkan kembali penjualannya. Dan ditinjau dari aspek teknis dan operasional, CV Aslan Grafika ini dinyatakan layak karena telah memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik meskipun belum dikelola langsung oleh CV Aslan Grafika itu sendiri. Yang ketiga, pengembangan CV Aslan Grafika jika ditinjau dari aspek organisasi dan manajemen dinyatakan layak karena telah memiliki komitmen yang kuat terhadap visi dan misi perusahaan. Yang terakhir yaitu pengembangan CV Aslan Grafika Solution jika ditinjau dari aspek keuangan dinyatakan layak juga karena laporan keuangannya memberikan pandangan menyeluruh terkait kesehatan keuangan bisnis, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang baik, meningkatkan strategi pertumbuhan dan menanggapi perubahan pasar dengan cepat dan efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.